Hai, di video kali ini aku akan ngebahas tentang insecure, yang mana mungkin setiap kalian pernah ngerasakan hal ini, baik itu dengan perasaan yang terus-terusan atau hanya sekedar aja. Kadang tuh perasaan insecure itu seringkali muncul tiba-tiba tanpa kita pikirkan sebelumnya. Kayak tiba-tiba kita melihat temen yang mudah bergaul contohnya dengan teman lainnya secara enjoy, terus kita bandingkan sama diri kita nggak keren lah, kita nggak ganteng lah, kita nggak good looking dan segala macem lah. Tuh lama-lama jadi kayak nggak percaya diri kan, diajak nongkrong lagi males gitu kan, skip lah, gini kayak gini gitu, nggak lagi lah, nggak lagi deh gitu. Asal diajak pasti punya alasan untuk menghindar gitu. Nah ketika kita tanya kenapa kok diajak nggak pernah mau gitu, iya aku tuh kurang cocok aja tuh dengan circle-nya gitu, aku tuh ngerasa aku apalah kayak gini segala macam gitu, merendah lah intinya gitu. Pasti perbandingan timbul di antaranya dan kita menilai diri kita nggak berarti, nggak bernilai. Bahkan ketika diajak gabung lagi pun selalu menghindar dengan alasan yang seringkali nggak masuk akal. Yang lebih parahnya kayak ini, kita sebagai teman kalau misalnya punya teman yang insecure tuh, kita tuh kayak serba salah. Kita selalu ngajak-ngajak dia nggak pernah mau, tiba pas nggak kita ajak dia bilang iyalah dia mana mau kawanan sama aku kayak gini gitu. Itu cuy, sebenarnya memiliki rasa insecure itu tidak salah, justru setiap kita harus memiliki itu, harus memiliki rasa insecure itu, tapi nggak boleh berlebihan. Kan kita ingat tuh kalau hal yang berlebihan tuh nggak baik. Maksudnya gini kan, jadikan rasa insecure kita itu untuk hal-hal yang membangun gitu. Misalnya dalam hal prestasi kan, kayak si ini dia bisa berkembang dalam hal ini nih, aku harus bisa juga gitu. Intinya yang dituju sama-sama untuk membangun diri kita. Misalnya si A bisa berkembang dalam dunia apa ya, olahraga lah mungkin kan, kayak olahraga gitu, prestasi di olahraganya bagus. Nah bagi kita yang nggak jago dalam olahraga pasti membandingkannya nggak harus seperti itu juga, tapi dengan kemampuan kita sendiri gitu. Kayak di bidang lain aku harus berprestasi dengan bidang yang aku sukai gitu, aku harus bisa membuat hal baru dari bidang yang aku sukai gitu, harus berkembang di sini gitu, nggak mesti sama. Nah kalau misalnya bidangnya sama ya nggak masalah kan, justru kayak oke, aku harus bersaing lebih unggul dari ini gitu. Dia aja bisa dengan latar belakang yang kayak gini, oh seharusnya aku lebih bisa, aku kan kayak gini. Itu jadi kayak rasa insecure kita itu berpacu untuk membangun diri menjadi lebih baik. Masalahnya kita kadang lupa sama hal itu. Kita selalu melibatkan rasa insecure kita ke hal-hal yang negatif, terus kita membuat diri kita seakan-akan ya kayak tadi lah, nggak berarti, nggak bernilai, nggak pantas untuk ini, untuk itu, nggak cocok ya, yang membuat diri kita tuh semakin apa ya, terpuruk lah gitu, nggak ada perkembangan. Kadang kalau dipikir-pikir mau sampai kapan sih kayak gitu terus gitu kan. Padahal orang asing pun melihat kita itu nggak seperti apa yang dia pikirin gitu. Nah kadang pikiran-pikiran negatif kita yang membuat kita jadi ngerasa nggak layak, kita jadi ngerasa diperhatikan lebih detail, enggak gitu.
Contohnya kayak kita putar balikan fakta, kalau misalnya kau melihat orang itu gitu, ya udah gitu, ya biasa aja kan gitu. Nggak ada yang spesial, nggak ada apa kecuali mencolok. Tapi kan kalau misalnya kita ngelihat dandanan kita, style kita sebelum keluar gitu, atau sebelum ngumpul sama kawan-kawan lah, ya nggak ada yang salah gitu. Yang salah itu persepsi kita terhadap diri kita sendiri gitu. Kita itu melihat badan kita kayak nggak layak lah untuk ada di situ, nggak seharusnya kita bisa bergaul sama mereka, kita ini apalah gitu. Itu kalau hubungan pertemanan gitu. Nah kadang kalau yang pacaran juga ya gitulah. Aku nggak tahu sih kan kalau misalnya pas pacaran tuh apa ya, aku nggak pernah mendapatkan cerita tentang itu, nggak pernah dapat cerita dari teman-teman tentang pacaran terus insecure sama pacaran itu, kayaknya nggak pernah gitu. Yang lebih sering ke temen, ya temen cerita ke temennya atau ke tongkrongannya, ataupun dia ketika bersosialisasi lah dengan orang-orang. Nah itu yang sering aku dapat cerita-cerita itu. Nah kadang aku sempet juga mengalami rasa insecure dulu, tapi sekarang udah mulai membaik. Dulu aku tuh insecure kayak ya gitu, ke circle kan, aku kayak gini mana bisa aku gabung di situ gitu. Cuman lama-lama, semakin lama aku melibatkan rasa insecure, aku ngerasa di dalam diriku itu nggak ada perkembangan, yang ada kemunduran. Aku selalu memikirkan penilaian buruk terhadap orang lain ketika aku berada di situ. Jadi aku ya udah nggak kemana-mana, kayak terpenjara aja gitu. Mau kemana kayak selalu diintai gitu, selalu dilihatin gitu, padahal nggak ada kan. Itu tuh. Nah, terus nanti kalau misalnya ada orang yang beranggapan buruk sama aku kayak mana gitu, jadi ya udahlah, lebih baik nggak usah gabung lah gitu. Awalnya aku kayak gitu, terus lama-lama karena aku sadar kok nggak ada perkembangan ya dalam diriku, jadi aku mikir oke deh, fokus ke diri sendiri aja kan, ya ngebuat diri sendiri menjadi lebih baik, tapi dengan tidak paksaan ya. Kalau misalnya kita pengen dandan kayak gini, pengen style kayak gini, ya udah buat aja gitu. Masalah penilaian orang lain itu kan hak mereka, bukan hak kita. Kita nggak ada hak buat orang menganggap kita menjadi yang lebih baik, tapi hak kita itu membuat diri kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Opini seseorang itu adalah hak mereka, ya jadi ya udah gitu, mereka bebas berpendapat apapun dari kita. Nah kitanya juga bebas mau menanggapi pendapat tersebut atau enggak gitu. Ya kalau sekiranya nggak suka, kalau sekiranya pendapat itu buruk, ya nggak usah ditanggepin gitu, dicuekin aja gitu, atau bodoh amat lah gitu. Walaupun kadang bodoh amat itu nggak semudah kata gitu, tapi mau gimana lagi kan. Masalahnya mau kita timpalin omongan tersebut juga nggak akan merubah hidup kita, yang ada membuat hati kita resah. Bahkan kalau kita ya udahin aja juga nggak merubah hidup kita, tapi membuat hati kita tenang gitu, membuat kita ya udah enjoy aja gitu. Itu sih kalau misalnya perasaan insecure tuh harus dilawan seperti itu gitu. Aku pun awal-awal berat buat bodoh amat gitu sama penilaian orang, karena aku beranggapan ya aku nggak nyeleneh gitu penampilannya, terus ya normal lah seperti pada umumnya gitu. Kalaupun ada orang menilai aku dengan aneh, ya udah berarti kebahagiaan dia ada yang timpang gitu kan. Ketika kamu mengkritisi kebahagiaan seseorang, berarti ada yang salah dengan kebahagiaanmu. Nah itu, jadi aku ya enjoy aja lah gitu. Sebenarnya kita semua ini pada dasarnya nggak ada yang sempurna, jadi kita untuk apa menjadi yang sempurna di antara yang nggak ada itu gitu kan. Lagian
nggak ada ininya juga kan, nggak ada prestasi yang membanggakan juga kalau misalnya kita menilai orang buruk, kalau kita menganggap diri kita buruk. Nah itu nggak ada prestasi yang membanggakan, apalah coba gitu, menilai buruk diri sendiri. Kayak mikirnya gini nggak sih, kalau misalnya lu insecure gitu sama dirimu sendiri aja kok malu gitu, apalagi sama orang lain. Maksudnya sama kau nilai dirimu sendiri aja malu, apalagi penilaian orang lain samamu gitu. Seharusnya kan ya udah, orang bebas menilai diri kita itu kayak mana, tapi kita menganggap diri kita sendiri itu berharga gitu. Walaupun perkataan orang-orang itu ya menyakitkan kita lah, ataupun membuat kita insecure lah gitu. Ya udah, tapi kita menganggap diri kita itu ya aku spesial gitu. Buktinya kok gini. Kau berkata-kata buruk sama aku, oke gitu. Tapi aku spesial, saking spesialnya aku kok sampai nyari tahu aku tentang keburukan-keburukan yang ada di diriku gitu. Berarti kan aku spesial. Kalau misalnya aku nggak spesial, kok nggak mengkritisi aku kayak gini gitu. Cuman gini cuy, kalau misalnya pengkritisan dia itu adalah hal yang membangun, itu bagus gitu. Tapi kalau pengkritisan dia adalah hal-hal yang buruk, menjatuhkan, nah kita bisa mengeluarkan omongan tadi kan. Tapi kalau kritisannya tentang membangun, ya udah berarti kita perbaiki diri kita. Oh, aku kurangnya di sini. Seiring berjalannya waktu diperbaiki. Makanya memiliki rasa insecure tuh nggak salah, tapi sesuai dengan porsinya lah gitu. Ya sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik gitu tuh. Ya aku harap buat teman-teman yang ngerasa dirinya selalu insecure sama hal apapun itu, lekas membaik sih gitu. Mau sampai kapan insecure terus gitu, mau sampai kapan kita menganggap diri kita sendiri aja nggak spesial gitu. Ya perlu disadari kita itu harus menganggap diri kita itu spesial cuy. Karena kalau bukan kita sendiri siapa lagi gitu. Kalau kita mau mencari penilaian orang lain terus-terusan, kita nggak akan menang. Kita justru capek gitu. Kita dapat penilaian validasi dari si A, belum tentu si B, si C, dan seterusnya gitu. Yang ada kan kita capek kayak berlompat. Daripada kita meyakinkan orang buat nilai kita bagus dari satu orang ke orang yang lain, lebih baik kita membuat penilaian ke diri kita sendiri, dan kita sendiri yang menilai bahwasanya diri kita itu bagus gitu. Masalah pendapat orang lain ABCD itu ya udahlah, mereka tahu apa tentang diri kita kan. Yang lebih tahu, yang lebih dekat dengan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Oke, mungkin itu aja. Semoga di episode kali ini bisa diambil sebuah manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya udah. Dan terima kasih juga udah selalu dengerin. Sekian dari aku, Litani Amerta. Terima kasih. Boom.